bukan hanya sekedar ejekan, tetapi juga luka psikologis yang akan membekas lama. Data dari KPAI di tahun 2025 mengatakan bahwa korban bullying lebih tinggi atau meningkat daripada tahun sebelumnya. Lalu sebenarnya apa yang berada di balik seragam para pelajar kita? Sepanjang 2025, KPAI menerima lebih dari 370 laporan kasus bullying, naik 18% dibanding tahun 2024. Sebagian besar terjadi di jenjang SMP dan SMA. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan verbal, fisik, hingga perundungan di dunia maya. KPAI berupaya untuk bisa menekan angka bullying agar tidak membludak. Kasus bully di tahun ini bisa mencapai 18% dikarenakan adanya tren penerimaan siswa baru, di mana masih terjadinya junioritas dan senioritas di lingkungan sekolah. Kami sudah melakukan analisis siklus kekerasan pada anak. Memang di bulan September, Oktober, November ini ledakan bullying akan banyak, Mas. Kenapa? Karena ini adalah masa transisi dari penerimaan siswa baru, adanya relasi kuasa yang baru ya antara junioritas dan senioritas di sekolah. Kemudian yang kedua menjelang libur, Mas. Nah, nanti di musim libur itu biasanya rekrutmen geng ya. Rekrutmen geng sekolah itu di mana-mana seperti itu. Itu sudah ritual siklus tiap tahun seperti itu, Mas. Kasus SMA 72 Jakarta menunjukkan sisi lain dunia remaja, tekanan sosial, perundungan, dan rasa kesepian yang sering tak disadari guru maupun teman. Polisi menyebut pelaku ledakan mengaku merasa sendiri tanpa tempat berkeluh kesah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga didik dituntut untuk bisa lebih peka terhadap aduan dari siswa atas bullying dan jangan menganggap hal tersebut sebagai canda biasa. Kesadaran bersama itu menjadi hal yang penting ya. Maka kalau gerakan yang kami lakukan ada namanya Eling Community. Kesadaran bersama, sadar tentang bahwa ada banyak hal yang ternyata yang kita lakukan saat ini itu memiliki dampak yang buruk ya terkait dengan anak itu sendiri. Maka dengan membangun komunikasi yang baik, membangun edukasi perspektif yang baik antara satu sama lain, ini akan membangun ekosistem yang baik juga ya, terjadi antara orang tua, guru, dan anak. Bagi sebagian korban, perundungan bukan sekedar kenangan buruk, tapi trauma yang menghantui setiap hari. Dari kekerasan verbal hingga fisik, hingga mereka yang akhirnya kehilangan semangat hidup. Mereka sendirian, seperti pelaku di SMA 72 Jakarta. Udah nggak nerima dari bully ini, dari sekitar lebih dari 5 orang, baru saya itu di situ nggak nerima. Dan akhirnya ada pertengkaran karena orang itu membuli saya terlalu berlebihan. Disitulah saya bertengkar sama kawan saya sendiri. Psikolog menilai kasus di SMA 72 menjadi peringatan serius bahwa tekanan sosial dan rasa terisolasi bisa mendorong remaja pada tindakan ekstrim. Akar persoalan bullying bukan hanya pada individu pelaku, tapi juga budaya sekolah yang belum sepenuhnya aman bagi siswa. Sebagai manusia kan kita tidak hidup sendiri, pasti butuh orang lain ya. Ketika kita berusaha, nggak apa-apa, saya kuat, tapi itu tidak diceritakan, tidak diluapkan, tidak dilaporkan, itu akan numpuk, akan memendam di dalam diri yang akhirnya itu meledak. Sekarang sebenarnya kan pemerintah, ya kemudian dari tenaga kesehatan pun sudah banyak sosialisasi edukasi tentang bahayanya bullying ini. Sebenarnya juga tidak di sekolah aja, di tempat kerja pun tanpa kita sadari gitu, kita sering sekali terlibat atau melihat gitu ya situasi-situasi yang bullying gitu. Cuman kita kadang nggak sadar bahwa itu tuh tindakan bullying loh. Nah, untuk menanggulanginya itu sebenarnya memang butuh nih kesadaran bersama dan kemauan bersama bahwa menekan seseorang dengan memang niat ngeledek atau apa yang memang terus-menerus dilakukan ke individu tersebut itu bisa menyebabkan seseorang itu tertekan.
yang akhirnya mengalami stres, ya, kecemasan berlebih, dan bisa berlarut-larut menjadi lebih berat. Gitu. Sejumlah sekolah kini memperkuat ruang curhat bagi siswa, menghadirkan guru konselor profesional hingga membentuk komunitas peer support di dunia maya. KPAI menekankan pentingnya pelaporan cepat dan pendampingan psikologis bagi korban, sebab setiap anak berhak merasa aman, bahkan di tempat yang seharusnya jadi rumah kedua, yaitu sekolah. Luka dari bullying tak selalu harus tampak di permukaan, tetapi dampaknya akan menghancurkan generasi muda di masa depan. Dari Jakarta, Shena Damayana, Gunawan Prio, TV One mengabarkan.